Halo, balik lagi di YouTube channel aku yang bukan siapa-siapa ini ya. Lagi bersama aku sudah pakai lip tint biar agak seger. Ya, masih dengan jerawat-jerawatku kencana lah ya, dan aku sedang mengopi guys. Jangan ditanya ini gelasnya apa. Ini nanti akan ada masuk di episode Coba Cerita 2023 gue, karena ini sungguh berkesan dan ya agak bikin tepok jidat sih guys untuk orang kayak gue, ya kan. Oke, kita akan langsung aja kali ya. Pertama-tama gue mau bersyukur banget, mau ngucapin alhamdulillah. Kayak Tuhan tuh berkali-kali ngebuktiin kalau Tuhan tuh sayang banget sama gue gitu. Seperti yang gue udah pernah bilang di video gue sebelumnya ini, kalau gue tuh berulang kali ngerasain ditolong sama Allah gitu. Kayak ya kalau gue nggak bikin video ini hari ini, gue nggak disayang Allah dong artinya, ya kan. Tapi gue bisa bikin, berarti itu adalah salah satu tanda dimana Tuhan tuh sayang banget sama gue. Coba guys, aku sambil makan ya, karena sebenarnya aku lapar banget. Ini udah lewat, tapi karena baru lewat jadi gue belum bisa makan. Itu belum jeglek basicnya, lagi gue belum dulu. Oke, tahun 2023 gue dari segi pekerjaan alhamdulillah, walaupun kayak tanggung jawabnya makin besar gitu ya, tapi gue mampu gitu. Gue untuk bertahan sampai 1 tahun 5 bulan tuh bagi gue adalah sesuatu yang wow. Karena sebelumnya di kantor lama kan gue cuma 1 tahun ya, dan itu tuh gue nggak betah. Ini di kantor sekarang tuh gue lebih ke realistis aja lah. Gue kayak mau kerja dimanapun tuh pasti hal-hal yang tidak menyenangkan tuh akan selalu ada ya say. Jadi kayak ya udah gitu, nggak apa-apa. So gue ngadep kameranya kemana sih, gue bingung anjrit. Oke, tapi gue tidak berubah sepenuhnya ya. Gue maksudnya kayak yang udah bersyukur banget gitu, enggak. Gue masih sering kufur nikmat kok. Gue masih suka kadang-kadang di satu titik atau di beberapa hal tuh gue ngerasa kayak kok Tuhan gini ya gitu. Tapi itu tidak menyurutkan rasa syukur gue untuk sesimpel hal gue masih hidup sampai detik ini gitu. Kayak buat apa gue nggak bersyukur gitu. Terus hari ini tanggal 31 Desember 2023 BTW. Jadi nanti malam tuh udah hitungan jam udah ganti tahun kan, 2024, dan gue di rumah aja. Gue memutuskan untuk di rumah aja karena kayak gue tuh orang gak genah guys. Jadi gue kayak nggak jelas dah, gue tuh tipe apa sih, gue suka keluar apa enggak, atau gue lebih suka di rumah apa enggak tuh gue bingung gitu. 2023 ini gue kayak dari segi kerjaan alhamdulillah enak gitu. Bosnya juga kan alhamdulillahnya tuh baik ya, dia suka traktir makanan dia. Karena aku sebelumnya belum pernah dapet bos yang suka traktir makanan, jadi giliran di sini tuh kayak ya Allah gini ya rasanya punya bos suka traktir makanan gitu. Itu tuh salah satu hal yang gue syukurin. Terus kayak dari segi kalau soal cicilan gue masih banyak say cicilannya, tapi kencana. Nah kencana, tenang. Gue ngerasa kayak bener kata orang-orang gitu ya, selama lo masih dikasih napas ya Tuhan tuh akan selalu kasih jalan gitu buat jalan hidup lo. Ya walaupun kadang harus nangis-nangis, ketabrak-ketabrak gitu, itu nggak apa-apa. Itu bagian dari proses hidup. Asmara gue asmara gue buruk say. Gue pernah di tahun ini ya, di tahun 2023 gue pernah coba deket sama cowok. Gue kayak emang gue yang pengen deket nih, gue harus punya pacar nih. Terus gue pengen ngerasain punya pacar pada waktu itu. Terus gue cari cara lah biar nih cowok yang jadi target gue tuh mau deket sama gue gitu. Terus sampai target gue kesampaian. Tapi
baru 2 bulan deket apa berapa bulan deket, 2 bulan deket kayaknya. Itu deket yang intens, maksudnya ada ketemu gitu ya, seminggu sekali makan bareng. Dia suka minjem duit saya ke gue bukannya apa-apa sebenarnya. Gue kalau misalkan ke temen bisa dibilang jor-joran, maksudnya gue jor-joran yang enggak lo butuh apa gue kasih gitu, enggak. Tapi gue tipe-tipe yang rasanya tipe-tipe yang kayak kalau ke temen tuh lo butuh bantuan, selama gue ada atau selama gue bisa akan gue bantu gitu loh. Tapi itu konteksnya kan itu cowok lagi gue, maksudnya apa ya, kita tuh deketnya untuk lebih dari temen gitu loh saya. Terus dia pinjam duit ke gue kayak lo tau alasannya apa? Dia kalau minjem duit gini, sayang aku boleh minjem duit nggak? Soalnya temen aku kasihan mau bayar kontrakan nggak bisa. Aduh say, gue aja ya, gue kesusahan tuh gue bangun sendiri gitu. Gue mau minjem ke siapa juga itu gue usaha sendiri, gue nggak ada minta tolong ke orang lain gitu. Gue pinjem ke temen ya gue yang ganti. Kok bisa orang-orang pada lari ke gue dengan dalih temen gue mau bayar kontrakan gak bisa? Ya itu urusan lo lah, anjrit, urusan temen lo. Tambah ya kayak lo masa ada nggak tega sih, maksudnya ada tega-teganya sih pinjam duit ke gue ya kan, ya nggak sih? Apa pikiran gue doang yang salah? Tuh itu cowok yang sempet deket lah ya sama gue. Terus yaudahlah gue cut off di situ karena gue ngerasa gue belum mampu nih buat jadi seseorang yang bisa saling gitu loh. Gue belum mampu jadi orang yang kalau gue sayang sama dia atau kalau gue suka sama dia gue akan saling bantu gitu. Gue belum mampu di situ, jadi gue memutuskan untuk cut off di situ. Kayak gue bilang sorry kita nggak bisa lanjut gitu. Tapi tentu saja gue tidak bilang guys alasannya karena itu, cuman ya karena gue menyadari mungkin kalau gue udah cinta, gue bucin ya, mungkin gue akan tolol kali kayak teman-teman gue yang lain yang nggak ada juga gue bantuin buat ada-adain. Tapi sorry tuh saya bukannya gue so cantik apa apa, tapi karena memang gue belum ada di episode yang itu gitu. Jadi gue menyelamatkan diri gue sendiri. Karena tuh untuk gue berani deket sama orang tuh sebenarnya kayak keputusan yang berat sih buat gue, karena gue pernah trauma di tahun 2014 terus gue coba sembuhin 2018 malah makin parah saya. Jadi kayak gue berpikir sampai detik ini ya, sampai gue bikin video ini, gue berpikir bahwa gue itu kan semi tulang punggung keluarga. Jadi kalau untuk deket sama orang tuh gue ngerasa beban gitu. Pertama, kalau gue harus punya temen deket yang lebih dari teman gitu ya, pacar lah ibaratnya. Gue perlu modal untuk percantik diri gue. Gue tidak ingin, maksudnya kalau gue ada perasaan cinta atau sayang ke orang tuh gue kayak gue pengen tampil cantik gitu lah. Gue pengen pakai baju bagus, itu kan butuh modal ya say. Gue harus beli skincare yang ya nampol, terus baju yang bagus gitu, terus paling nggak minimal seminggu sekali jalan gitu. Karena gue udah bekerja, kayak kalau gue menumpahkan semua bill ke tuh cowok, walaupun gue tipe begitu tapi kayaknya agak gimana gitu kan. Jadi gue kayak ngerasa belum siap untuk disitunya gitu. Makanya gue selalu doa semoga gue dapet ya, kalau nggak duda kaya raya, anak muda kaya raya lah ya, anak tunggal kaya raya gitu buat gue. Amin ya Allah. Doa akhir tahun semoga dijabah. Bantu amin guys, bantu amin. Oke, dari sisi asmara gue begitu. Terus ada sih satu orang yang sempat pergi terus datang lagi ke gue gitu, namanya Gendut. Hai Gendut, kalau nonton video ini gak apa-apa. Gue cuma bilang tetap terima kasih karena lo udah selalu ingat sama gue gitu. Gue tidak pernah melupakan siapapun yang pernah ada di hidup gue gitu. Entah kalian pernah datang terus pergi lama atau gimana, tetap gue akan ingat selalu sampai kapanpun, karena lewat kalian gue dewasa. Itu yang selalu gue pengen ucapin ke kalian. Berkali-kali juga gue bilang sama lo kalau gue tidak pernah mencari lo bukan karena gue nggak butuh, tapi karena gue lebih menyadari bahwasannya semua keputusan, semua apapun yang udah lo pikirin matang-matang dan akhirnya lo memutuskan, itu adalah hak lo. Nggak ada gue di ranah untuk ke situ gitu. Ranah gue itu benar-benar cuma lo calling gue jawab gitu, lo nanya gue jawab gitu. Itu sih menurut gue itu berlaku untuk siapapun. Semoga kita masih selalu bisa bareng-bareng sampai kapanpun, oke? Terus apa lagi ya?
karir asmara, keluarga gue alhamdulillah gue selalu bersyukur sama keluarga gue punya nyokap yang tiap hari telepon tuh apa ya, udah berkah paling utama dalam hidup. Atau ya kenapa kalau ngomongin orang tua apalagi mama tuh gue suka mau nangis. Ya gue suka sedih banget kalau denger aja kalau ceritain soal nyokap bokap gitu. Sedih intinya gitu. Hal yang paling gue syukurin dalam hidup gue adalah gue bisa punya orang tua kayak Mama Warniti dan juga Bapak Gono. Gue bersyukur banget gitu punya mereka. Apa ya, kayak gak semua orang punya orang tua yang bisa tiap hari telepon gitu, dan nyokap gue melakukan itu gitu. Nyokap gue selalu bilang kalau nggak denger suara gue, kata dia khawatir gitu. Gue percaya banget kalau nyokap gue tuh khawatir itu, dan tapi gue suka masih yang kayak kadang kalau misalkan gue lagi nggak mau telepon gitu ya, gue tuh malah nggak apa-apa nggak ditelepon, padahal tuh nyokap gue di sana khawatir, mama maafin. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang paling gue syukurin, karena orang tua teman-teman gue yang lain mungkin belum bisa kayak gitu. Dan ya gue cinta banget sama nyokap gue selalu bilang sama nyokap gue pun kalau disuruh jebur jurang gue akan mau. Itu nyokap gue yang minta. Kenapa ya kalau ngomongin mama tuh selalu sensitif banget. Saya sedih juga sih karena gue belum mampu jadi anak yang bisa nyenengin nyokap bokap gue gitu. Tapi kan hidup kan harus tetap berjalan gitu. Sebenarnya kalau ngomongin orang tua tuh gue selalu takut hal-hal yang gak gue pengen alamin gitu, jadi kayak kesannya tuh sedih gitu loh. Emang sedih deh, bukan kesannya. Buktinya gue pengen nangis. Terus apa ya, pertemanan gue sama teman-teman sekitar aman-aman aja selesai. Doain tahun depan liburan yang lagi gue impi-impikan itu bisa terrealisasi, amin. Kalau ada yang mau sponsorin gue boleh banget, nggak bercanda, tapi kalau serius juga boleh. Terus apa ya, kayak keseharian gue masih sama. Kalau ditanya kapan pengen nikah, gue sebenarnya kepikiran sama nyokap bokap gue. Gue tahu sih mereka pasti pusing karena di usia gue 27 tahun tuh belum menikah. Namanya gue orang kampung ya, saya orang tua gue pasti ketar-ketir. Tapi gue juga kayak gue gimana ya, gue kayak buat diri gue sendiri aja ya. Perkara gue pengen jam tangan dari dulu aja gue belum bisa beli gitu, walaupun gue bisa ngambil keputusan untuk udahlah gue pay letter aja gitu, tapi gue nggak mampu karena gue lagi menyadari kalau diri gue kayaknya kalau untuk pay letter semahal itu gue belum bisa gitu. Gue takut gak mampu nyicil, jadi kayak untuk mikirin sampai ke nikah tuh anjrit, beban banget. Gue harus bayar utang, bayar biaya hidup gue sendiri, terus nikah tuh gue harus ngumpulin biaya untuk pernikahan. Aduh, semoga gue dapet jodoh opa-opa Korea, amin. Opa-opa Korea yang kaya, amin. Pokoknya gue berharap semua doa-doa baik gue digabulin sama Allah. Tapi kalaupun enggak, gue berharap Allah kasih hati dan perasaan yang lapang ke diri gue untuk menerima bahwa semua kenyataan hidup yang ada di depan mata gue saat ini atau sampai bertahun-tahun ke depannya adalah memang yang terbaik buat gue gitu. Terus kayak apa ya, gue kayak capek sih berharap ini itu. Takutnya gue yang kayak jadi ya gini doang gitu. Makanya gue ya udahlah, let it flow aja. Hidup gue jalanin seapa adanya gitu guys. Ya gue mau cerita ini. Ini terjadi, lu tahu ini gue beli apa? Gue beli teh Leci tea. Harganya berapa? 73.000. Lu bayangin tuh orang miskin kayak gue beli gini 73.000 teh doang nih mah. Di Starbucks keliling juga banyak, anjing. Kesel banget gue kalau inget tadi, kesel. Tapi gelasnya gue simpen sampai sekarang karena gelasnya berfungsi. Gue nggak tahu sih sebenarnya sehat apa enggak, tapi ya udahlah ya, daripada nggak punya nggak apa-apa lah. Sama juga gue bocah kampung.
Terus apa ya, pokoknya gue selalu pengen bilang sama orang-orang di sekitar gue, entah orang yang nonton video ini gue kenal atau enggak, atau siapapun deh yang posisinya lagi selalu ngerasa kayak hidup yang gak baik-baik aja, beneran deh, apa ya, jangan khawatir gitu. Walaupun gue pribadi sering banget khawatir sama masa depan, gue menyadari kalau gue sering kayak duh gue takut gini deh gitu, padahal tuh ada Tuhan yang ngejamin itu semua gitu, gue nggak perlu worry sedikit pun. Tapi ya gue namanya manusia biasa ya guys, jadi wajar, gak mau salah kan sana. Gue udah pakai lip tint saya, tapi kenapa masih pucat sih, udahlah nggak apa-apa. Tetap bersyukur dan berpikir positif, nggak apa-apa kalau semisal banyak kenyataan yang ternyata jauh dari harapan gitu, kencana, karena semua akan nggak apa-apa dan ya udahlah pada waktunya guys. Bukan quotes, tapi bener, semua tuh akan nggak apa-apa dan ya udahlah pada waktunya. Kayak apa ya, gue di usia sekarang kayak ada saudara yang pro gue nikahnya nanti, ada saudara yang kayak ayo lo cepet nikah gitu, tapi gue kayak di diri gue nya kayak ya udahlah, gue mau nikah kapanpun juga udahlah gitu, itu terserah Tuhan aja gitu. Gue tidak pernah menutup diri untuk dekat dengan seseorang gitu, tinggal ya udah gitu, segimana takdir Tuhan nanti aja bakal mempertemukan gue dengan siapa gitu. Dan gue pun berulang kali berpikir bahwa kayak nggak ada sesuatu yang bisa ngejamin. Kayak sekarang gue memutuskan untuk tidak dekat dengan siapapun karena gue menyadari gue tidak punya modal dari segi apapun untuk menjalin hubungan dengan seseorang, terus ngejamin itu nanti gue akan ketemu sama seseorang yang misalnya tepat pas sama kriteria gue, atau I will be happy ending gitu with someone. Itu gue percaya banget itu juga nggak bisa ngejamin gitu, tapi gue cuma ingin menikmati ya udah yang ada sekarang. Kalau kata Regina pacarnya Okin tuh, nikmatin aja yang ada di masa sekarang gitu, lo nggak perlu khawatir sama hal-hal yang ada di depan gitu yang belum tentu kejadian. Dan dulu tuh gue kayak gitu banget kan, gue dulu kayak yang sampai selalu dibilang gue tuh rumit, dan ya gue menyadari gue serumit itu gitu. Dan sekarang gue lagi pelan-pelan untuk iya kenapa gue harus khawatir gitu, toh gue sampai sekarang masih dikasih nafas sama Allah aja udah hal yang luar biasa banget gitu. Jadi kalian juga yang lagi ngalamin masa-masa gak enak dalam hidup, ya udah lain aja, karena nanti bakal gak apa-apa dengan sendirinya, gak apa-apa dengan seiringnya waktu. Oke? Terus apa ya, kayak gue akan selalu bikin video kayak gini ya buat diri gue sendiri tentunya, karena gue suka ngomong di depan kamera dan karena gue sendiri suka melakukan hal ini. Jadi ya udah, gue akan selalu bikin, bodo amat lo suka apa enggak. Gue pengen kayak si Fuji tuh guys, sumpah gue pengen kasih Fuji hidupnya YOLO, enak, slow, terus bodo amat sama orang, keren. Tapi tetap idola gue Prilly Latuconsina setelah mama gue. Oke? Terus apa ya, pokoknya ya itu selalu sama seperti yang di video gue yang ini. Tuhan tuh sayang banget sama kita sebenarnya, cuman kadang kita cara menyadarinya itu kurang gitu. Dan gue pun kadang-kadang masih suka kufur nikmat, kadang-kadang gue masih ngerasa kayak ih kok Tuhan gak sayang sama gue gitu. Astaga, pasti tidak boleh ditiru guys. Tapi gue berharap di tahun 2024 mimpi-mimpi gue satu persatu bisa kewujud. Sesimpel gue pengen naik gunung, semoga gue bisa mewujudkan itu, amin. Sesimpel gue pengen ke Bandung solo trip, itu bisa kewujud, itu juga harapan gue di 2024, amin. Sebenarnya banyak sih mimpi-mimpi gue, tapi ya semoga Tuhan kasih gue waktu yang panjang untuk bisa jagain nyokap bokap gue, untuk bisa sukses di masa depan, untuk bisa nyenengin keluarga. Gue bisa menyaksikan adik gue Satrio tumbuh jadi pria yang baik gitu di dewasanya nanti, dikasih waktu yang panjang buat bisa apa ya,
berumah tangga sama orang-orang yang tulus sama hidup gue, yang sayang sama gue, yang gue juga sayang, yang terima gue dan keluarga gue. Sama sebenarnya gue pengen di tahun 2024 ini gue pengen ibadah gue lebih baik sih, karena ibadah gue bener-bener astaga, udah sedekah jarang, udah nggak pernah sholat begitu, astaga sumpah sih gue menyadari itu guys. Dan kayaknya video ini tidak akan gue edit sama sekali lah, gue malah langsung upload aja kali ya. Tapi kan gue tadi ada bikin video begini. Kencana sebenarnya gue masih berharap gue bisa kerja di Korea Selatan, doain gue ya guys. Katanya 40 hamin dari orang-orang yang tulus itu bakal bantu ngewujudin mimpi-mimpi kita dan doa-doa kita. Semoga video gue lewat ke 1000 juta umat manusia di dunia ini, siapapun itu. Oke? Kalau mau nanya hidup gue pahit apa enggak, kalian udah tahu kan hidup gue pahit guys. Gue tuh kayak mati-matian buat orang lain, tapi di diri gue nya itu suka ngepres banget gitu. Tapi gue tetap menikmati hidup itu gitu. Gue tidak menyalahkan hidup gue yang seperti ini gitu. Kayak ya udah, seperti yang gue bilang, semua akan ya udahlah dan nggak apa-apa pada waktunya. Ingat quotes gue, semua akan ya udahlah dan nggak apa-apa pada waktunya. Oke? Happy New Year guys. Ini 31 Desember 2023. Semoga 2024 aku dan kalian banyak dijumpakan dengan hal-hal yang baik, menyenangkan, membahagiakan, dan membuat perut kita penuh kupu-kupu, hati kita penuh dengan emas. Terus kesehatan kita selalu terjaga, rupiah kita meningkat, saldo kita naik tinggi, jodoh kita mendekat. Ya kalau yang udah punya jodoh, semoga rumah tangga atau hubungannya semakin harmonis. Terus sama kalau yang lagi punya cita-cita, ya semua cita-citanya kewujud termasuk aku. Kalian bantu amin, aku juga amin untuk semua doa baik kalian. Oke? Thank you so much udah nonton video gue yang selalu random. Gue ngebacot 22 menit dan gak ada artinya, tapi kalian gak tonton pun gak apa-apa. Gue masih tetap happy karena gue suka melakukan hal ini. Tapi gue berharap gue bisa jadi YouTuber, biar gue beneran bisa ngobrol seolah-olah ngobrol sama kalian gitu. Gue pengen banget jadi YouTuber tapi belum pernah kesampaian. Kencana Dinda, kencana. Karena semua akan ya udahlah dan gak apa-apa pada waktunya. Oke? Semoga aku bisa jadi Dinda yang kaya raya di 2024 mendatang. Amin. Amin ya Allah, kalian juga. Dadah. See you di video aku tahun depan, tahun berikutnya. Oke? Dadah.